Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Halo anak-anak SD Juara Bandung, khususnya anak kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Kita berjumpa di acara Keputraan Keputrian Perdana pada semester 2 ini. Ya, mari kita pertama-tama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita kesehatan, kenikmatan, serta kesempatan untuk bisa bergabung di acara Keputraan Keputrian ini. Kemudian salawat dan salam tak lupa senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapat syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya robbal alamin. Ya, anak-anak kelas 4, kelas 5, kelas 6 semuanya yang Bapak sayangi, kali ini Pak Ali berada di depan atau di sebelah masjid kita ya. Masjid sekolah kita sekarang berwarna biru seperti ini. Ya, pada pertemuan Keputraan Keputrian kali ini kita akan membahas tentang menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Mengapa kita membahas ini? Karena pada saat ini itu sangat penting. Kemarin atau lusa ya, Pak Ali mempunyai pengalaman ya waktu berkendara motor, kemudian di persimpangan jalan ada yang mau belok ya, ada yang mau belok itu orang yang tua, kemudian ada yang lurus itu sepertinya masih seumuran Pak Ali. Nah tiba-tiba orang tua yang mau belok itu tidak langsung belok, tapi dia berhenti dulu sejenak, mungkin ada mobil di depannya. Nah, tapi ternyata dari belakang ada orang anak muda ya, masih muda seumuran Pak Ali mungkin, menyerempet belakangnya. Nah, ketika itu yang marah siapa? Yang marah ternyata yang mudanya memarahi orang tua tadi, padahal orang tua tadi dia tidak tahu ya bahwa akan ada motor dari belakang ya. Dengan marah-marah, dengan kata-kata kasar ya, dengan ungkapan yang kasar seperti itu dia ungkapkan kepada sang bapak-bapak yang sudah tua itu ya. Nah, ini sangat disayangkan sekali pada zaman sekarang. Kesopanan, menghormati orang yang lebih tua itu sulit ditemukan ya. Nah, kemudian menyayangi yang lebih muda. Ya, untuk menyayangi yang lebih muda ini contohnya gampang sekali sih kalau sekarang ya. Jadi ketika anak-anak sekolah nih ya, apalagi kita berada di lingkungan sekolah SD yang jenjangnya sangat banyak ya. 6 jenjang ya, dari kelas 1 sampai kelas 6 itu ada yang pasti ada yang lebih tua, tentunya yang kelas 6 ya, lebih tua ya. Jadi untuk yang lebih tua itu di sekolah ya, tingkat sekolah, baik itu sekolah dasar, SMP, SMA, sepertinya yang lebih tua itu merasa bahwa dia yang paling berkuasa ya. Di sini misalnya menjahili anak yang lebih kecil atau lebih kasarnya mama malak, memintain uang ya. Nah, ini contoh-contoh yang seharusnya tidak ada ya, karena ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang menyayangi yang lebih muda itu sangat banyak sekali. Bahkan Rasulullah itu menyayangi anak-anak ya, mencium anak-anak, memeluk, menggendong, bahkan bermain bersama anak-anak. Ya, hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda ini tertulis dalam hadis riwayat Tirmizi. Hadisnya berbunyi, laisa minna malam yarham soghirona wa yuwakkir kabirona. Yang artinya, bukan golongan kami orang yang tidak menyayangi yang lebih muda atau tidak menghormati yang lebih tua. Hadis riwayat Tirmizi
dari sahabat Anas bin Malik. Ya, itu tadi hadis tentang menyayangi yang lebih muda dan menghormati yang lebih tua. Menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Ya, lalu apa saja sih contoh-contohnya yang bisa kita lakukan untuk menerapkan menghormati orang yang lebih tua? Nah, contoh-contohnya salah satunya adalah mendahulukan orang tua dalam berbicara. Kemudian, ya, jadi maksudnya adalah mendahulukan orang tua dalam berbicara ini ketika ada orang tua yang berbicara, dalam hal ini kalau di sekolah ada guru atau apapun yang lebih tua ya, kakak kelas, menjaga sekolah sedang berbicara, itu maka kita untuk menghormatinya kita diam dulu, tidak memotong. Begitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah mendahulukan orang yang lebih tua untuk mendapatkan tempat duduk dalam majelis. Jadi ketika misalnya kita sudah datang nih dalam suatu perkumpulan, kemudian ada orang yang lebih tua datang, maka kita mempersilahkan orang yang lebih tua. Makanya jangan heran ketika ada kumpul-kumpul bapak-bapak, atau misalnya ada acara selamatan di rumah orang lain ya gitu ya. Nah, sebenarnya budaya kita untuk hal yang ini seperti ini sudah bagus gitu ya. Jadi ketika ada orang yang lebih tua, ya mangga pak, mangga. Nah, itu adalah contoh menghormati orang yang lebih tua. Nah, kemudian contoh yang ketiga adalah yang lebih muda mengucapkan salam terlebih dahulu kepada yang lebih tua. Makanya di sekolah kita ketika ada guru masuk, anak-anak sikap berdoa, beri salam ya. Assalamualaikum, seperti itu ya. Jadi yang lebih muda itu mengucapkan salam terlebih dahulu kepada orang yang lebih tua. Oke, selanjutnya tentang menyayangi yang lebih muda. Nah, tidak kalahnya ya, jadi anak yang lebih muda, anak kecil itu menghormati yang lebih tua atau yang lebih besar. Tapi tidak kalah juga, yang lebih tua atau yang lebih besar harus menyayangi yang lebih muda. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, "Mala yarham, la yurham." Nah, barang siapa yang tidak menyayangi, maka tidak akan disayangi. Hadis riwayat Bukhari. Ya, lalu bagaimana sih contoh-contoh menyayangi yang lebih muda? Tadi sudah disampaikan contohnya di sekolah ya, contohnya di sekolah bahwa anak yang lebih tua tidak mengganggu yang lebih muda, menjahili, membuli atau memalak. Itu salah satu contoh-contohnya. Tapi sebenarnya dalam kerangka utama menyayangi yang lebih muda itu berarti kita memberikan kasih sayang ya. Bukan hanya tidak membuli, bukan hanya tidak berkelahi dengan yang lebih muda, tapi kita juga memberikan contoh kepada yang lebih muda. Itu salah satu bentuk memberikan kasih sayang kepada yang lebih muda. Kemudian kita juga bisa berbagi ya. Berbagi, misalnya kita lagi makan, kemudian ada adik kita, adik kelas kita yang sedang ya sepertinya dia tidak membawa bekal atau sepertinya dia lupa tidak membawa bekal, kelaparan ya. Maka kita menawarkan bantuan, atau ada adik kecil yang kesusahan sedang memanjat pohon atau mengambil barang yang tinggi, kemudian kita sebagai kakak kelasnya membantu adik kecil kita. Ya, itu anak-anakku yang Bapak cintai, yang Bapak sayangi semuanya, anak-anak kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Ya, kita sudah mengetahui manfaat atau cara supaya kita bisa menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Nah, pada zaman sekarang ilmu ini sangat penting sekali ya. Sebenarnya kebiasaan. Ketika kita terbiasa menghormati orang yang lebih tua, maka kita juga akan terbiasa menyayangi yang lebih muda. Semoga kalian semua bisa mengaplikasikan ilmu ini, menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Sampai jumpa pada kegiatan keputraan-keputrian selanjutnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Walafu minkum. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.